Shalom, selamat malam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Baik dua. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan, dengan kuasa yang menyadarkan diriku, melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku makan, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Sekali lagi, selamanya. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku
orang berdosa jauh melebihi kesalahanku, jauh melebihi kesalahanku. Doa pembukaan dan firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom Eliahem. Selamat malam, saudara dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus pada kesempatan ibadah PA malam hari ini. Nah, mari saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala sebentar dan kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sesembahan kami mengucap syukur Tuhan jika petang malam hari ini Engkau sudah izinkan kami kembali untuk kami boleh mengadakan Tuhan ibadah secara sungguh Tuhan dalam pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan menolong kami hamba-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Rapi dengan Roh-Mu Tuhan, tiap kata, tiap Tuhan, pikiran kami juga, pendengaran kami, bagi kami Tuhan, jemaat-Mu, yang saat ini juga sudah siap Tuhan, di depan Tuhan, kamera di depan Tuhan, Tuhan, handphone di depan Tuhan, laptop Tuhan, Engkau menguasai segala peralatan yang kami pergunakan untuk ibadah. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan membimbing hamba-Mu kami sekalian. Terima kasih segala bentuk kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan, sucikan ruangan ini dan ruangan di sekitar kami, dan juga di tempat-tempat Tuhan di mana jemaat-Mu sedang berkumpul bersama dengan keluarga pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah Zoom ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami perwalaskan doa penyembahan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali memeriksa kitab Wahyu, ya. Kita sampai kepada pasal yang ke-6. Saudara, setelah kita melihat pasal 4, yaitu tentang tahta di surga, ya, pintu surga dibuka, maka dalam pasal 5, kitab yang tadinya termeterai itu sudah ada yang membukakan, dan tidak lain itu adalah singa dari suku Yehuda, itulah anak domba yang sudah tersembelih, itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, mulai dari pasal 6 ini, ya, kita akan melihat tentang keenam meterai pertama dibuka. Ya, dalam kitab Wahyu itu ada 3 kali 7, ya, 3 kali 7 hukuman yang akan ditimpakan atas dunia ini. Saudara, mengapa terjadi 21 kali hukuman? Sepertinya ini memang benar-benar kesabaran dari Allah Tritunggal itu sudah mentok, ya, sudah tidak bisa ditunda lagi. Maka hukuman demi hukuman itu akan ditimpakan kepada bumi, kepada manusia pada saat itu. Ya, kalau kita melihat ini adalah menunjuk hukuman dari Allah Tritunggal, ya. Hukuman yang pertama itu berbentuk 7 meterai. Ya, kalau saudara sempat mencatat silakan, supaya nanti kalau saudara akan memeriksa kembali, saudara mendapat tuntunan dari ayat-ayat yang saya bacakan, ya. Dari hukuman yang pertama itu 7 meterai. Pasal 6, ya, ayat 1 sampai dengan 16. Itu hukuman yang pertama, 7 meterai. Kemudian hukuman yang kedua, 7 sangkakala. Ya, itu ada di dalam pasal 8
ayat 6 sampai dengan 13. Ya. Kemudian juga di situ ada pasal 9 dan juga sampai dengan pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19, ya. Itu hukuman yang kedua. Kemudian hukuman yang ketiga yaitu dalam bentuk 7 bokor, ya, atau 7 cawan. Itu adalah hukuman dari Allah Tritunggal, ya. Jadi 3 kali 7 hukuman dari Allah Tritunggal. Nah, kita akan memeriksa, Saudara, ya, ketujuh meterai. Ini hukuman dari Allah Roh Kudus, ya. Dari pertama itu Allah Roh Kudus yang akan mencurahkan hukumannya. Hukuman ini dicurahkan mulai dari zaman akhir. Kalau bicara zaman akhir, sekarang sudah mulai zaman akhir, Ustaz, ya. Jangan-jangan hukuman itu sudah mulai berjalan, ya. Sebab kita tinggal pada zaman akhir, ya. Di situ dikatakan mulai pada zaman akhir sampai pada permulaan pesta nikah anak domba. Jadi selama kurun waktu, ya, dari zaman akhir sampai kepada permulaan pesta nikah anak domba, maka di situ Allah Roh Kudus, ya, mencurahkan hukumannya, ya, 7 meterai, ya. Nah, kita lihat, Saudara, itu sampai pada pesta anak domba. Berarti kalau kita melihat, Saudara, pesta anak domba ini sudah menjelang, ya, menjelang, ya, sudah dekat sekali. Nah, itu sebabnya kita harus sadar, ya, kita harus waspada, ya, kita tidak boleh lengah pada saat-saat di mana hari-hari menantikan kegenapan firman Tuhan ini. Kemudian ketujuh sangkakala, ya, itu hukuman yang kedua. 7 sangkakala ini hukuman dari Allah Sang Putra, ya, dari Allah Sang Putra, dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Dalam bentuk apa, Saudara? Di situ dikatakan 7 sangkakala, ya. Dan ini berlaku mulai pesta nikah anak domba sampai masa penyingkiran, ya, di padang pasir, ya, di padang pasir pada permulaan zaman antikris. Jadi nanti akan terjadi penyingkiran, ya, di mana pada waktu itu gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh, itu nanti akan mengalami disingkirkan, diungsikan di suatu tempat, ya, yang memang kita tidak tahu sekarang ini tempat itu di mana, ya. Tapi yang jelas tempat itu masih ada di bumi ini, ya. Cuma kita tidak tahu di mana itu. Jadi itu terjadi, ya, pada permulaan zaman antikris, ya. Kita lihat. Kemudian ketujuh cawan atau 7 bokor, ya. Ini hukuman dari Allah Bapa, ya. Hukuman ini dicurahkan pada zaman antikris selama 3,5 tahun. Saudara, kita bisa bayangkan, ya, kalau Allah Tritunggal, yaitu sama-sama mencurahkan hukumannya, maka apa yang terjadi dengan manusia yang menolak korbannya Kristus, manusia yang berdosa yang tidak mau bertobat, bagaimana kondisi bumi pada waktu itu akan mengalami kehancuran, ya, yang luar biasa. Nah, kita lihat, Saudara, 3 kali 7, ya, berarti 21 hukuman bakal menimpa dunia ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap gereja Tuhan, ya, sikap kita, ya, yang dikatakan gereja Tuhan itu adalah kita, ya, yang sedang menghadapi hukuman-hukuman itu. Ya, hukuman itu sudah ada di depan mata, Saudara. Jadi kita tidak bisa lengah. Kita harus tetap, ya, siuman, ya, itu bahasa kunonya. Siuman itu berarti berjaga-jaga, waspada, ya, untuk tidak kita lengah di hari-hari ini. Ya, kita harus pertama membarui ibadah. Nah, jangan lupa, Saudara, hari-hari ini adalah kesempatan buat kita membarui ibadah kita, ya. Jangan sampai ibadah kita itu salah, ya. Kemudian juga membarui sembahyang kita, hidup dalam penyembahan, itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai di dalam
hari-hari ini kita menjadi lemah, ya, sehingga sembahyang kita itu juga berkurang, ya. Dan mari kita akan lihat selanjutnya, apalagi selain ibadah yang harus mengalami pembaruan, sembahyang juga mengalami pembaruan, ya. Dan juga dikatakan kesucian kita harus kita tingkatkan, ya, harus kita tingkatkan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita lihat setiap apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, maka kita harus berjaga-jaga, ya, harus berjaga-jaga dengan siaga, ya, dengan tetap siuman, tetap waspada, sebab kita sudah mendekati hukuman-hukuman yang nanti akan menimpa manusia di bumi ini. Ya, semuanya itu pasti akan segera digenapkan, ya. Kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, ada 3 kali perkataan sudah genap itu didengungkan. Ya, pertama itu pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, ketika dia akan mengembuskan nafasnya, maka di situ dikatakan ada seruan kata-kata dari Tuhan tentang sudah genap ini. Coba mari kita baca dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-19, Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Ya, coba kita lihat tayangan, ya, kita akan membaca bersama di dalam ini, ya. Ya, supaya bisa dibaca seluruhnya, sebab ini ketutupan dengan, ya, dengan foto-foto yang ada di depan ini, ya, sehingga yang di belakang itu tidak bisa dibaca, ya. Baik, saya akan membacanya di Alkitab saja, ya. Saudara, kalau saudara membaca di tayangan itu, kalau bisa dilihat, ya, seluruhnya, ya. Pasal 19 ayat 30, ya. Di situ dikatakan demikian, ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, ya. Kata sudah selesai itu dalam Ejaan Lama dikatakan sudah genap, ya. Kemudian dikatakan selanjutnya, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, apa arti dari kata sudah selesai di sini? Arti dari kata sudah selesai atau sudah genap di sini itu adalah tugas yang disandang, yang diemban oleh Tuhan Yesus itu sudah selesai. Tugas apa? Tugas menyelamatkan manusia. Yaitu lewat dia harus menjadi korban di kayu salib. Sebab misi kedatangan Tuhan ke muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Ya, itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat dunia. Ya, jadi setiap orang yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa, kata Yohanes 3, ya, ayat 16, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya yang tidak percaya akan terima hukuman. Nah, ini hukuman ini pasti akan terjadi. Dan itu sudah ada di ambang pintu. Ya. Jadi ini perkataan sudah genap yang pertama. Kemudian perkataan sudah genap yang kedua di dalam kitab Wahyu pasal 16. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait Allah kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana. Ini maknanya sama, ya, yaitu sudah genap, ya, sudah terlaksana. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan sudah terlaksana di sini, ya? Kita melihat sebagai dalam pasal yang ke-16 ini, ke-7 malapetaka, ya, ini hukuman dari Allah Bapa. Dan ini hukuman yang ke-7 yang terakhir, ya, sebab ada 7 hukuman, ya, sama dengan 7 sangkakala, 7 meterai, sama yang terakhir ini, ya. Maka dikatakan di situ bahwa malaikat ke-7 menumpahkan cawanya ke angkasa.
ini benar-benar saudara sudah hancur-hancuran ya. Sebab di situ dikatakan kalau kita melihat ayat selanjutnya ya sedikit ya, kita baca ayat 18 ya. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat ya. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu ya. Jadi ada gempa bumi yang terjadi luar biasa. Kalau waktu-waktu sekarang ini kita mendengar berita tentang gempa bumi ya dengan kekuatan sekian skala Richter ya, kalau sudah mencapai 7 ya ke atas ya itu akan terjadi benar-benar kegoncangan, bahkan bisa disertai dengan tsunami. Tapi itu menuju kepada tempat-tempat tertentu. Tapi ini gempa bumi ini terjadi ya luar biasa ya, bukan di satu tempat tapi di tempat-tempat yang lain juga terjadi ya. Ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ini tandanya nanti saudara bisa saksikan. Negara atau bangsa yang tidak mengenal Allah itu yang awal ya, yang pertama kami akan tertimpa hukuman ini. Ya, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar ya, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya ya. Kemudian ayat 20 dikatakan dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Mengerikan ya, pulau-pulau hilang lenyap, gunung-gunung tidak ditemukan lagi ya. Dan ayat 21 dikatakan dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat ya. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap peringatan ini ya sesuatu yang untuk menakut-nakuti, bukan, tapi ini betul-betul ya akan terjadi ya. Dan kalau kita melihat itu adalah kegenapan daripada apa yang sudah ya dikatakan oleh firman Allah, semua itu akan digenapkan. Kemudian kata sudah genap atau sudah terlaksana, ini yang ketiga itu ada dalam Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya setelah terjadi. Ya. Jadi ini sama dengan sudah terlaksana atau sudah genap. Ya. Semuanya sudah atau telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, jadi sudah terlaksana atau sudah terjadi atau sudah genap. Yang ketiga itu menunjuk kepada Yerusalem baru. Ya, kita sering ya mendengarkan kata Yerusalem baru. Apakah itu cuma dongeng? Ya, tidak setia. Itu juga nanti pasti akan digenapkan. Ya, Yerusalem baru. Puji Tuhan ya. Jadi kata 3 kali kata sudah genap itu seperti pada waktu Tuhan pertama kali mengucapkan kata sudah genap ya, ketika ada di Bukit Golgota, maka suara itu bagaikan menggema ya, menggema sampai kitab Wahyu ya. Itu seperti ada gema yang panjang sekali. Saudaraku, hanya orang beriman yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan mendengar, merasa gema ini. Jadi saudara, kalau saudara merasa ya hidup saudara dekat dengan Tuhan, saudara pasti mendengar gema ini. Gema tentang kedatangan Tuhan. Ya, itu terus terngiang-ngiang di telinga kita. Jadi tidak ada satu hari pun kita lewatkan untuk tidak percaya tentang kedatangan Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan itu akan segera datang. Ya, puji Tuhan. Nah, apa yang difirmankan itu pasti genapi. Ya, hukuman Allah dijatuhkan. Di lain pihak
gereja Tuhan masuk dalam kesempurnaan dan menyembah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau dunia dihancurkan, manusia yang menolak Kristus itu dihukum ya oleh Allah Tritunggal, maka kita yang disebut gereja Tuhan, kita akan masuk dalam kesempurnaan. Jadi buat kita, ya kita ada harapan untuk luput, untuk tidak mengalami hukuman-hukuman itu. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita melihat kehidupan kita sekarang ini. Ya, kita lihat kehidupan kita. Apakah kita tetap dalam proses penyucian atau menyimpang keluar? Nah, ini ini akan terjadi pada akhir zaman ini. Banyak anak Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, ya, yang menyimpang keluar, ya, menyimpang dari jalur. Ya, kita tetap ada pada jalur kebenaran. Ya, kalau kita sekarang ini hidup dalam penyucian, maka kita tetap harus ada di dalam penyucian itu terus, ya. Puji Tuhan. Nah, mulai pasal 6 kitab Wahyu, mari kita perhatikan baik-baik. Sebab kita perlu mengerti tiap-tiap meterai yang dibuka oleh Tuhan. Ya, itu berkesinambungan, berurutan, ya. Tadi habis meterai pertama, kemudian meterai kedua terjadi apa, meterai ketiga terjadi apa, ya, sampai begitu sampai meterai yang ketujuh, ya. Itu terus berlanjut, ya, seperti tidak ada waktu jeda, ya. Jadi itu terus-menerus, hukuman itu bagikan tidak ada berhentinya. Ya, nanti kita akan periksa ya di dalam kitab Wahyu ini. Sebelum peristiwa besar ini akan menimpa dunia, maka gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan harus mengalami diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, ini jangan lupa, diperdamaikan dengan Tuhan itu harus kita lakukan. Apa sih maksudnya diperdamaikan dengan Tuhan? Saudaraku, kalau saudara menjadi orang Kristen sekian lama, tetapi saudara masih simpan dosa, maka berarti saudara belum diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, masih ada perkara-perkara atau dosa-dosa, ya. Dan ini akar ini akan tumbuh, ya, begitu dalam dia berakar dalam kehidupan kita. Coba saudara bayangkan, kalau saudara melayani dosa, mulai umur berapa? Ya, ya hanya saudara sendiri yang tahu. Ya, ini sudah merupakan suatu rahasia pribadi. Cukup saudara sendiri yang tahu dan Tuhan. Orang lain tidak tahu memang. Ya, mulai umur berapa saudara melayani dosa dan saudara belum pernah mengalami dilepaskan, belum pernah diperdamaikan dengan Tuhan. Berarti akar itu menjadi semakin dalam. Nah, kalau akar itu sudah menjadi semakin dalam, tidak ada kekuatan dari manusia kita ini untuk mencabut. Ya, mencabut sendiri kita enggak mampu. Ya, kita mau lepas dari dosa itu rasanya sulit sekali. Karena apa? Dengan berjalannya waktu, ya, maka akar itu juga semakin dalam berakar. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus perlu pergi ke Kalvari, ke Golgota. Ya, dia mati di sana untuk menebus dosa kita. Dia cabut akar itu sehingga kita menjadi manusia yang merdeka, dibebaskan benar-benar dari ikatan-ikatan dosa kita. Nah, itu sebabnya ya, mari sebelum kedatangan Tuhan kita harus membereskan semua kesalahan-kesalahan, ya, semua dosa-dosa kita, ya, merupakan akar-akar dosa yang harus ya dilepaskan oleh Tuhan. Ada saatnya sejalan dengan waktu akar itu tumbuh dan menyatakan buahnya, ya. Saudara, kadangkala kita melihat anak Tuhan itu jatuh dalam dosa, ya, mungkin pernah kita mendengar ya, oh ada anak Tuhan, oh ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya orang ini sudah jatuh dalam dosa, ya, dalam hal dia menyimpan dosa, ya, karena dosa itu disimpan tidak dibereskan dengan Allah, maka pada akhirnya satu saat Tuhan itu akan menyatakan dosa itu, ya, sebab tidak ada rahasia yang disembunyikan kata Tuhan, semuanya nanti akan dibukakan.
baik itu yang positif maupun yang negatif. Kalau yang positif, ya jelas itu merupakan pekerjaan dari firman Allah, menyucikan kita, sehingga hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang negatif, itu adalah kehidupan dosa yang kita biarkan, ya seperti penyakit itu, ya penyakit itu menggerogoti ya kehidupan kita, ya itu perlu sekali untuk terima pisau ya yang tajam, pedang yang bermata dua, itulah firman Allah, sehingga benih dosa yang ada di dalam tubuh kita, ya gambarnya saja itu satu penyakit, misalnya penyakit kanker, ada di mana? Ada di jantung, ada di hati, ada di paru-paru, ya, ada di mana saja tubuh ini bisa saja, sebabnya bisa saja dihinggapi dengan penyakit kanker itu. Nah, untuk mengeluarkan itu, maka perlu ada pisau operasi, ya, ketajaman firman Tuhan untuk melepaskan kita, untuk menyucikan kita. Puji nama Tuhan, ya. Saudara, kalau kita rindu akan pembaruan, ya, lebih dahulu kita harus mengadakan pemberesan lewat korbannya Kristus. Ada sebuah cerita di dalam Yohanes 4, ya, cerita tentang perempuan Samaria. Saya suka sekali untuk mengambil ya ilustrasi, tapi bukan di luar Alkitab, ya, tapi yang ada dalam Alkitab. Dan ilustrasi kelepasan dosa itu yang sangat membekas dalam ingatan pikiran kita, ya, itu adalah kelepasan dosa yang dialami oleh perempuan Samaria. Ya, dia dilepaskan dari dosa, ya, melewati perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semula diberi ke Yakub itu, Tuhan Yesus sedang duduk di situ, ya, dan datanglah perempuan itu, yang membuka percakapan dengan kata-kata dia minta minum, ya, berikan aku minum. Maka kalau Yesus diberikan minum, Tuhan tawarkan, aku akan memberikan air kehidupan. Wanita ini mulai tertarik, saudara. Apa itu air kehidupan? Ya, dia ingin juga untuk mendapatkan air kehidupan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, pemberesan. Ya, pemberesan. Sebab perempuan ini terikat dengan dosa yang kecil, yang najis. Ada 5 laki-laki hidup dalam kehidupannya. Dia hidup bersama 5 laki-laki tanpa nikah, ya. Kalau bahasanya sekarang itu Simon Levin, ya, hidup bersama tanpa nikah. Ya, dalam bahasa yang sehari-hari itu kumpul kebo. Ya, ini yang terjadi di hari-hari akhir. Banyak di mana ya kehidupan manusia akhir zaman ini tidak menghargai lagi tentang kesucian nikah, ya, tentang kesucian nikah. Mereka menghinakan pernikahan, tidak menghormati pernikahan, hidup di dalam kenajisan, ya, hidup dalam dosa. Tapi kita lihat, saudara, bagaimana perempuan Samaria ini bisa berjumpa dengan Yesus dan bisa mengenal Yesus itu seutuhnya. Sebab pertama, dia mengenal Yesus itu hanya sebagai pria Yahudi, manusia biasa, ya. Sebab itu ketika dia disapa oleh Tuhan, Tuhan minta minum, ya, maka dia langsung sinis. Dia berkata, ya, siapa kamu? Ya, kok kamu orang Yahudi? Ya, orang Yahudi memang tidak bertegur sapa dengan orang Samaria. Sebab itu dia sinis jawabannya itu, ya. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu tahu apa siapa yang meminta air itu, maka dia akan memberikan air hidup kepada kamu. Nah, itu dia mulai tertarik. Setelah terjadi percakapan yang singkat itu, maka di situ perempuan Samaria ini pada waktu itu dia sadar bahwa orang yang diajak bercakap-cakap itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah seorang nabi. Nyata padaku bahwa engkau adalah nabi. Ya, sebab hanya nabi yang bisa tahu dosa seorang, ya. Dituding begitu, ya, dia tahu apa yang ada di dalam hati dari perempuan Samaria ini. Begitu dia dikoreksi tentang ya kehidupan kesuciannya, maka dia sadar bahwa yang dihadapi itu adalah bukan manusia biasa, tapi seorang nabi. Ya, lalu kemudian pengenalannya ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan lagi. Nah, pada waktu Tuhan bicara tentang Mesias, ya,
Maka perempuan itu bertanya, ya, dia percaya kalau Mesias itu dijanjikan bukan untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk orang Samaria. Sebab mereka sama-sama punya Tuhan yang sama, menyembah Allah yang sama. Cuma bedanya orang Samaria menyembah Allah di gunung, orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Ini menjadi pokok pembicaraan pada waktu itu. Mana yang benar? Menyembah Allah di Yerusalem atau menyembah Allah di atas gunung? Ya, semua dua bangsa ini saling mempertahankan. Nah, ini ada gambar ini perempuan Samaria, ya. Dia sedang menimba air, ya. Ya, itu yang dia kerjakan tiap hari. Tapi pada waktu dia menerima, ya, perkataan Tuhan tentang air hidup, ya, maka dia pikir, ya, bahwa dia tidak lagi pergi ke kiri Yakub itu untuk mengambil air, tapi ternyata air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu ada gambarnya Tuhan Yesus, cuma ketutupan ini, ya, bukan foto-foto ini, ya. Apa saudara bisa melihat, ya, melihat semua gambar ini? Kalau saya cuma melihat perempuan Samaria ini, ya, gambar dari Tuhan Yesus ketutup dengan foto-foto ini. Apa bisa di ini, Andre? Apa bisa coba digeser, bisa? Bisa Ya. digeser sendiri-sendiri. Oh, digeser sendiri, ya. Digeser sendiri. Oh, enggak bisa, ya. Ya sudah, ya. Tapi yang penting di sini kita tahu bahwa ini adalah satu peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pria, ya. Dia masih menganggap Yesus adalah pria Yahudi yang memang tidak bergaul dengan bangsa Samaria, ya. Ada perseteruan turun-temurun. Tapi pada waktu dia melihat bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah seorang nabi, maka dia mulai tanya soal penyembahan. Mana yang benar? Menyembah Allah di atas gunung atau di Yerusalem? Nah, Tuhan tunjukkan. Ada waktunya. Orang tidak lagi menyembah di atas gunung, tidak lagi di Yerusalem, tapi akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, kita patut bersyukur, ya, walaupun kita ini berasal dari bangsa kafir, ya, kita bukan orang Yahudi, tapi kita boleh mengenal Tuhan lewat percaya, beriman kepada firman Tuhan, maka kita, coba kalau pada waktu itu orang menyembah Allah itu harus pergi ke Yerusalem, berarti kita harus ke sana, ya, tiap orang harus ke sana, ya. Tapi tidak, Tuhan katakan apa? Ada waktunya orang akan menyembah Allah, bukan di Yerusalem, bukan di Samaria, ya, bukan di atas gunung, tapi mereka itu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah sampai saat ini, kalau kita di dalam ibadah itu juga kita harus ibadah itu di dalam roh dan kebenaran, ya. Roh itu roh kita dibantu dengan Roh Kudus. Kalau kita sembahyang tanpa Roh Kudus, ya, dari mulut kita itu banyak permintaan-permintaan, ya, untuk kepentingan sendiri, ya. Tetapi kalau kita diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sebab yang tahu hatinya Allah itu cuma Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Dan itu sebabnya Tuhan ajarkan kalau menyembah Allah harus dengan roh. Roh kita dibantu dengan Roh Kudus. Kemudian dengan kebenaran. Nah, itu bukan kebenaran diri kita, ya. Sebab tidak ada satupun manusia yang benar, ya. Semua telah jatuh dalam dosa. Tapi kebenaran di situ adalah kebenaran dari firman Allah yang sudah membenarkan kita. Nah, baru kita akan mengalami penyembahan yang benar, ya. Sebab kalau kita bercermin dari tabernakel, ya, ada 3 alat dalam ruangan suci. Ya, di situ kita akan melihat bahwa benda yang namanya mezbah dupa itu ada di atas, di dalam sekali, dekat dengan ruangan Maha Kudus. Nah, sebelum itu ada benda yang disebut meja roti sajian. Itu persekutuan kita dengan firman Allah. Dan satunya pelita emas. Dan itu berarti kita harus penuh dengan firman dan Roh Kudus. Nah, kalau kita penuh dengan firman dan Roh Kudus, penyembahan kita pasti benar. Ya, penyembahan kita pasti diterima oleh Tuhan.
Sebab kalau orang menyembah Tuhan, ya, tidak di dalam roh, ya, tidak dipandu dengan Roh Kudus, dan kita tidak ada yang membenarkan kita, maka berarti kita tetap menjadi ya musuhnya Allah, maka kita tidak bisa menghampiri Allah. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan, ya. Puji Tuhan. Ya, masih ada waktu, ya, sedikit lagi kita akan meneruskan Wahyu pasal 6 ini, ya. Saudaraku, saya sampaikan ini secara global, ya, supaya ini nanti ada waktunya, nanti kita akan baca ayat per ayat, ya. Tapi sekarang saya sampaikan secara global tentang keenam meterai pertama dibuka, ya. Jadi urutannya di sini, meterai yang pertama seekor kuda putih. Ya, ini bicara soal kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Memang ada pengajaran yang mengatakan bahwa kuda putih itu adalah pengajaran sesat, ya. Tapi dalam pengajaran mempelai kita diajar bahwa kuda putih ini adalah kegerakan Roh Kudus. Sebab di situ dikatakan pada waktu dia, ya, penunggang kuda putih ini, dia meraih kemenangan dan akan menang lagi. Coba baca sedikit, ya. Pasal 6 ayat pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Haleluya. Kalau itu ditafsir sebagai pengajaran sesat atau penyesatan, ya, maka yang berarti nanti yang menang itu penyesat, ya, menang lagi katanya. Tapi kalau itu Roh Kudus, kalau itu kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, maka itu yang tepat, yang benar. Sebab kita, ya, kita dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratan Roma, ya, kita ini lebih dari pemenang. Jadi menang lagi, bukan menang terus kemudian kalah, ya, menang lagi. Nah, itu kuda putih, ya. Kemudian yang kedua, meterai yang kedua, seekor kuda merah padam, ya, seekor kuda merah padam. Tadi kita sudah baca meterai yang pertama, ya. Sekarang yang ada baiknya saya lanjutkan saja membaca ayat 3 dan 4, ya, itu kuda merah. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Jadi tiap kali meterai itu dibuka ada perkataan mari, ya. Mari di situ berarti ajakan. Ajakan untuk melihat, ajakan untuk memperhatikan. Jadi tiap meterai ini dibuka, kita harus menaruh perhatian. Apa artinya ini, ya? Puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi yang kedua ini kuda merah. Dan Bible mengatakan kuda merah ini adalah damai diangkat dari muka bumi. Berarti di situ terjadi peperangan, ya, damai diangkat dari muka bumi. Nah, kita melihat, ya, meterai yang kedua ini bicara hal damai diangkat dari muka bumi akibat dari peperangan, sehingga tidak ada damai lagi. Kalau kita melihat, ya, kita melihat ya, nggak usah jauh-jauh, kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, ya, dalam hubungan nikah, ya, hubungan keluarga. Saudaraku, seringkali dalam keluarga itu tidak ada damai. Seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran, ya, antara suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Nah, ini awalnya, ya, tidak ada damai. Itu sebabnya kalau kita, ya, ditawari damai, tiap Natal kita pasti mendengarkan, ya, ada istilah damai,
di sorga, damai juga di bumi. Jadi berarti kita ini ya harus hidup di dalam damai. Dan damai sekarang ini masih belum diangkat, ya. Berarti masih bisa kita alami damai itu dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita berselisih dengan seseorang nih ya, dengan teman, ya, saudara seiman, itu harus lekas diselesaikan. Sebab semampang ya kita ini masih bisa berdamai. Berdamailah. Sebab satu saat kita ini sudah sukar sekali untuk didamaikan, ya, sukar sekali. Dan ini mengacu kepada peperangan. Peperangan dimulai dari rumah tangga. Peperangan mulai dari persekutuan kita, ya, antar saudara seiman. Dan kemudian kalau kita melihat peperangan yang terjadi pada waktu hari-hari zaman akhir ini, itu adalah peperangan yang benar-benar perang ya antar negara. Saudaraku, kalau di dunia ini ada badan PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudaraku, apakah dengan adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, apakah dunia ini aman? Dunia ini tidak ada perang? Sampai sekarang masih terdapat berita peperangan. Berarti usaha manusia untuk mendamaikan manusia itu sulit sekali, ya, sulit sekali. Apalagi kalau negara itu merasa kuat, ya, maka dia tidak akan mungkin mau tunduk, ya, mau berdamai dengan negara sesama. Nah, kita lihat ini peperangan, ya. Kemudian yang ketiga, seekor kuda hitam. Nah, seekor kuda hitam. Kalau kita lanjutkan ya, ayat yang kelima. Maka ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Perhatikan saja, kata mari diulang-ulang tiap kali meterai dibuka, pasti ada kata mari. Ya, seperti yang saya katakan tadi, perhatikan, ya, perhatikan. Ini membutuhkan keseriusan saja. Kita harus memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk yang berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak ya jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Kita melihat di sini saja bagaimana yang terjadi ketika meterai yang ketiga itu ya dibuka kuda hitam. Ini bicara dari hal kelaparan. Kelaparan ini adalah akibat dari peperangan. Ya, kalau negara yang satu perang dengan negara yang satu, ya, maka akan terjadi situ. Ya, tidak lagi bisa ada keamanan, ya, maka di situ tempat itu menjadi tempat yang sulit dijangkau sehingga bantuan berupa pangan ya itu terhenti, maka terjadilah peperangan di mana-mana saja. Kalau kita melihat ya terjadi peperangan ini pasti akibatnya itu adalah yaitu tadi ya di mana dikatakan kelaparan yang melanda penduduk bumi ini. Semua ini akibat dari peperangan. Namun pesan Tuhan agar minyak dan air anggur jangan dirusakkan. Betapa pentingnya minyak dan air anggur ini ya. Kita tahu ya minyak ungkapan Roh Kudus ya. Air anggur sukacita ya. Anggur gambarnya sukacita itu harus tetap ada pada kehidupan kita. Ya, di hari-hari ini kita sedang diuji ya. Dalam masa pandemi ini, apakah masih ada sukacita atau menggerutu atau mengomel ya? Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tetap ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Ya, tetap ada sukacita. Tuhan berkata, ya, walaupun secupak gandumnya di sedinar, ya, lalu kemudian di situ dikatakan ya. Pesan minyak air anggur ya jangan dirusakkan ya. Kalau itu sampai terjadi kelaparan maka di situ jangan sampai kita membiarkan Roh Kudus itu meninggalkan kita ya. Kita harus dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Puji Tuhan. Meterai yang keempat ya, meterai yang keempat ini
adalah seekor kuda hijau kuning kelabu, ya, hijau kuning kelabu. Ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, ya, ada ucapan mari kembali, ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, ya, hijau kuning, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang, ya, yang buas yang di bumi. Ya, jadi akibat daripada peperangan, ya, tidak ada damai lagi, maka kemudian terjadi kelaparan, dan setelah itu kemudian, ya, disusul dengan meterai yang kelima, ya, dalam penglihatan berikutnya Yohanes ya, melihat itu dalam ayat 9 sampai dengan 11, ya. Di situ dikatakan Yohanes melihat meterai yang kelima dibuka dan dia melihat jiwa-jiwa yang dibunuh, ya. Nah, jadi nanti ini dalam zaman antikris, ya, banyak nanti anak-anak Tuhan yang tertinggal tidak mengalami pengangkatan itu nanti akan mengalami siksaan sampai kepada pembunuhan, ya. Mereka ini adalah orang-orang percaya yang tertinggal pada zaman antikris. Mereka berpegang kepada firman Allah, ya. Ada meja roti sajian dan kesaksian yang mereka miliki, ada pita emas. Tetapi ada satu perkara yang masih kurang, yaitu mereka tidak hidup dalam penyembahan. Ada mezbah dupa di situ, ya. Ketika alat ini yang mengisi ruangan suci, ya. Coba kita melihat dalam Wahyu 12 ayat 17. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Coba saudara perhatikan di sini, menuruti hukum-hukum Allah itu terkena meja roti sajian dan memiliki kesaksian Yesus, terkena pelita emas. Tapi di situ tidak ada mezbah dupa, tidak ada penyembahan. Jadi jelas saja orang-orang yang tertinggal itu karena mereka tidak memiliki penyembahan dalam hidupnya. Itu sebabnya mari kita mau melatih diri, ya, mulai sekarang. Mari kita usahakan supaya kita ini bisa menyembah Allah dengan benar, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi amarah naga itu dilampiaskan kepada benih keturunan perempuan yang lain yang tertinggal. Mereka adalah orang-orang yang mentaati atau menuruti hukum-hukum Allah, ya, itu terkena meja roti sajian dan memiliki kesaksian Yesus, itu terkena pelita emas, tapi mereka tidak memiliki hidup dalam penyembahan. Penyembahan itu penting, ya, penting sekali. Itu sebabnya dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2, di situ Tuhan suruh Yohanes untuk mengukur penyembahan dari orang-orang yang beribadah di dalam jemaat. Ya, di situ dikatakan ukurlah orang-orang yang sembahyang di dalamnya, ya. Tapi pelataran dari bait suci itu tidak perlu diukur karena akan diberikan kepada bangsa kafir, ya. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau sama dengan 3,5 tahun. Itu masa aniaya, ya. Mereka yang ada di halaman tidak perlu diukur, karena mereka itu akan diberikan kepada bangsa kafir, ya, akan mengalami diinjak-injak, mengalami aniaya 3,5 tahun. 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Nah, mari kita perhatikan ini. Betapa pentingnya penyembahan itu. Supaya jangan sampai nanti pada zamannya antikris ada seorang penguasa tunggal, yaitulah si antikris,
Ya, itu yang ingin disembah. Kalau Wahyu 13 ya, pasal 13 ayat 8. Ya, di situ disebutkan tentang antikris. Kemudian ayat 15 di situ disebutkan nabi palsu. Mereka ini bekerja sama dengan naga merah, itulah iblis. Jadi kalau ada Tritunggalnya Allah, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka juga ada Tritunggalnya dari iblis. Iblis sendiri naga merah, kemudian binatang yang keluar dari laut, ya itu antikris, dan binatang yang keluar dari bumi, itulah nabi palsu. Itu ada dalam Wahyu 13. Nanti kalau kita sampai kepada pasal itu, kita akan mendengarkan penjelasannya. Ya, di situ dikatakan, saudara, bahwa ada pemaksaan untuk terjadinya penyembahan, dan yang disembah bukan Allah lagi, tapi manusia. Itulah antikris. Ya, itu sebabnya supaya jangan sampai kita itu mengalami pengalaman yang mengerikan ini, ya. Kita mau belajar menyembah dengan benar. Sebab menyembah dengan benar itu digambarkan seperti dua sayap burung nasar, ya. Di situ kekuatan daripada doa sembahyang, ya, Roh Kudus yang membawa kita untuk doa sembahyang, dan kekuatan dari firman Allah. Itu yang akan membawa terbang, ya, kita akan dibawa terbang di tempat di mana mata ular tidak bisa melihat, dan kita akan aman di sana, ya. Sebabnya mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Haleluya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan dalam PA malam hari ini, dan saya mau mengajak saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ya, kita angkat sebuah pujian yang terdapat di dalam Psalm nomor 68. Ya, Psalm nomor 68. Engkau Tuhan yang kusembah. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau Allah domba yang berlayar, membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami, Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menjadikan hidup kami, Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Nanti saya minta saudara hartawan akan berdoa.
kasih kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang sudah berhati, yang banyak lewat firman, yang banyak mengajar hidup kami dan juga melakukan kami dalam situasi berpikir di mana kami itu bersyukur kepada sebab kami boleh melihat kegenapan dari rencana-Mu di dalam hidup kami. Firman Kau genap di dalam hidup kami. Kami boleh melihat apa yang terjadi sebagai kegenapan dari firman nubuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh yang sudah mengingatkan kehidupan kami agar kami tetap berpegang pengakuan iman kami kepada pribadi-Mu, Allah yang sembah di Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau masih sangat memperhatikan dan mengasihi kehidupan kami lewat kasih setia dan rahmat yang besar. Ada sampai saat ini dalam kondisi yang tetap sehat, kuat, dalam melayani dan beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami boleh membaharui ibadah kami, boleh membaharui pelayanan kami, boleh juga kami hidup dalam kekudusan, dan kami juga hidup apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami, biarlah Engkau bukakan rahasia firman-Mu lebih lanjut bagi kepada Bapak Gembala, untuk boleh disampaikan, dibagikan kepada kami, jemaat-Mu, di Getsemani Kenjeran, supaya kehidupan kami Tuhan boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga Engkau bawa kehidupan kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, pengurapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian, kehormatan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Allah junjungan kami, sesembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bawa perjamuan suci yang sebentar akan kami bersama-sama makan dan minum. Tuhan, Engkau kiranya menguduskan, melayakkan kehidupan kami, dan Engkau juga memberkati roti dan anggur yang sudah kami siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin. Nah, mari saudara, kita sebentar akan makan perjamuan kudus, namun sebelumnya kita akan membaca di dalam suratan Korintus. Perjamuan suci dibagikan. Haleluya. Saya percaya saat ini saudara sudah menyiapkan ya perjamuan suci, dan kita akan makan dan minum bersama. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari kalau saudara sudah memegang perjamuan kudus, ya, kita pegang roti di sebelah kanan, ya, tangan kita, ya, kita angkat di atas kepala kita, dan kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, haleluya, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan dan dengar kembali ayat berikutnya.
ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita mau bangkit berdiri dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian. Haleluya. Tuhanku mau berterima kasih. Puji Tuhan. Tuhanku ingin berterima kasih. Kita menyembah Tuhan oleh sebab kasih dan perhatianmu. Dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Sekali lagi, Tuhanku mau berterima kasih. Tuhanku ingin berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh sebab kasih dan perhatian-Mu dinyatakan dalam pribadiku, dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga malam hari ini terlaksanalah ibadah pendalaman Alkitab. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang meterai yang dibukakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ini akan segera digenapkan. Di mana Tuhan saat ini sudah banyak Tuhan terjadi penyesatan. Bahkan juga sudah banyak Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami Tuhan. Dipilih Tuhan. Bukan lagi sebagai lalang tetapi sebagai gandum. Engkau sendiri yang mengerjakan ini semua Tuhan. Biar kehidupan kami masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Hujan akhir. Sehingga kami Tuhan tahan dalam menghadapi Tuhan. Kuda merah. Kemudian juga Tuhan. Tuhan menghadapi Tuhan. Tuhan, kuda yang lain Tuhan, kuda warna hijau dan kuning Tuhan. Tuhan juga Tuhan, kelaparan yang terjadi nanti di mana Tuhan setelah peperangan, akibat dari peperangan terjadi kelaparan. Yang saat ini Tuhan, kami yang mengalami kelimpahan firman-Mu untuk Tuhan boleh siap Tuhan menghadapi kelaparan rohani yang akan terjadi Tuhan dengan segera. Itu sebabnya ajar kami dalam kesempatan-kesempatan ibadah untuk Tuhan melakukannya dengan lebih serius lagi. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Segera kami akan Tuhan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami ingat saudara-saudara kami yang tidak dapat ikut Tuhan ibadah Zoom PA ini. Mungkin karena dia sakit. Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau dia Tuhan dalam keadaan bepergian, Engkau juga menjaga dan melindunginya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, sampai Tuhan kepada Tuhan staf aparatur negara, baik Tuhan angkatan bersenjata, semuanya Tuhan berkati. Engkau jaga Tuhan pemerintahan kami, Engkau juga jaga Tuhan kesehatan kami Tuhan.
menghadapi Tuhan virus yang belum sampai Tuhan dicegah saat ini. Biarlah kami percaya, karena kami rindu Tuhan untuk ibadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Seperti juga yang sudah Tuhan kami pernah lakukan waktu-waktu yang lalu. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini malam ini. Puji Tuhan. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Sekian ibadah malam hari ini. Dan saya kembalikan kepada Henry. Ya, Tuhan memberkati.